Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kebetulan di Bincang Demang hari ini saya bertamu di tempat yang sangat spesial, bertemu dengan beliau yang sangat spesial sekali. Di hadapan kita ada Pak Hadi Pranoto, Bapak Laksmana Pertama Bakamla Hadi Pranoto. Pak Hadi, saya tuh sebenarnya pengen mendengar cerita sedikit mengenai Pak Hadi. Kenalan dulu Pak Hadi. Karena ke teman-teman. Terima kasih Mas Demang ya. Yeah. Saya panggil Mas Demang ya. Yeah. Jadi kalau saya lahir di Sukabumi. Oh ya. Daerah Jawa Barat. Bulan Maret 1965. Berarti ulang tahun Pak? Insya Allah Tanggal berapa? bulan Maret besok Pak, tanggal 21. Selamat ulang tahun dulu Pak. Belum. Nanti sebentar. Dan kehidupan saya dan keluarga, saya bergabung di Angkatan Laut sebetulnya. Iya. Itu tahun 19 lulusan tahun 1987. 87. Ya. Oh, 87. Saya Dan itu waktu berarti itu masih pun bertugas sedikit kurang 20 tahun saya di kapal. Oh, ya. Pak Hadi, berarti mulai tahun 97 itu udah full di laut Pak Hadi ya? 87 Mas. 87 ya? Iya. 87 berarti udah lama sekali ya? Ya, jalan 36 tahun. Waktu itu untuk di Angkatan Laut itu di mananya Pak Hadi? Jadi saya memang lulus dari Akabri waktu itu. Akabri ya? Akabri Angkatan Laut waktu itu tahun 1987 dengan korps saya sebagai pelaut. Oh. Dan penugasan awal saya itu di KRI, Kapal Perang Republik Indonesia. Oh iya. Pertama kali saya menjabat di KRI di KRI Nala. KRI Nala. Sekarang masih aktif KRI Pak? Masih aktif. Masih aktif. Ya. Itu kelas korvet saat itu dan itu merupakan kapal laut baru kita. Waktu itu ya? Ya. Sekarang udah. Kemudian berjalannya waktu, dalam perjalanan tugas, saya juga pernah bertugas di Satuan Ranjau, Satuan Patroli, kemudian di Satuan Amfibi, Satkor. Pokoknya urusannya sama laut semua itu? Di laut semua, itu kurang 20 tahun. Masa-masa itu pernah nggak Pak Hadi itu mengikuti pelatihan atau pendidikan di luar negeri misalnya apa gitu? Pada dasarnya kita yang mengikuti kursus-kursus lah. Kursus saja. Oh. Baik itu yang di Australia, baik itu yang juga di Singapura, juga ada di Amerika. Hanya kursus-kursus saja. Waktu untuk berapa lama Kak gitu berarti? Rata-rata maksimal 3 bulanan lah. 3 bulan? Iya. Banyak orang atau cuma dikit atau? Pada dasarnya itu hanya kursus tertentu, pada bidang tertentu, sehingga pesertanya juga sedikit. Jadi contohnya waktu di Australia ya, sekolah kursus kaitannya dengan maritime air surveillance, itu dari Angkatan Laut hanya 2 orang. 2 orang? Oh, dari perwakilan dari Indonesia 2 orang gitu ya? Oh tidak, itu juga dari Angkatan Laut ada, dari TNI AU juga ada. Dari Angkatan Laut ada 2 orang. Dan berjalan itu lanjut, saya sendiri juga pernah di Pangkalan, di Lanal Merauke. Lanal Merauke. Itu kemudian di Jayapura juga pernah. Berarti di Lantamal. Di ini ya di Indonesia Timur ya waktu itu. Ya pada dasarnya dalam penugasan 36 tahun itu alhamdulillah kompleks lah. Jadi di kapalnya ada, di darat pangkalan daratnya ada, di Lemdiknya juga ada. Lemdik itu apa Pak? Lembaga pendidikan. Teman-teman, jadi Lemdik yang belum tahu Lemdik itu lembaga pendidikan, saya itu baru ngeh hari ini karena istilah-istilah militer kan kadang-kadang jarang orang tahu kan Pak Hadi. Ya memang di Lemdik itu kira-kira masuk tahun 2010-an lah. Oh ya. 2010-2011 lupa saya juga. Itu sebagai kepala departemen operasi di Seskol, pernah di Kobang Bikal sebagai Dantus Pelaut, pernah di AL juga 2 kali sebagai kepala departemen pelaut dan sekretaris lembaga di AL. Kalau di ini sendiri waktu kayak kursus-kursus di Amerika yang jauh itu ada kejadian unik gitu nggak Pak Hadi? Misalnya di Amerika apa gitu? Nggak ada, pada dasarnya normal-normal saja. Normal-normal aja. Karena sesuai dengan waktu kita masih
muda dulu, kalau ingin melihat dunia, bergabunglah dengan TNI Angkatan Laut. Itu ini semboyannya. Ya. Oh, filosofinya ada berarti seperti itu. Gitu. Dan faktanya ya. Iya. Berarti dulu saya pernah dengar cerita berarti waktu di Amerika masuk ke toko alat-alat selam, alat-alat Navy itu ada produk-produk dari sana di sana berarti. Pernah cerita waktu itu? Enggak lah. Pada dasarnya kan bisnis itu dimanapun juga berjalan. Oh gitu. Yang penting pada tahun kalau sekolah itu lebih dominan pada bagaimana kita mengenal materi pelajarannya, kemudian budayanya mereka juga kita harus kenali, kehidupan mereka. Pada dasarnya kalau kita dalam masa pendidikan dalam adaptasi lebih mudah lah. Ada maksudnya. Iya. Yang ini Pak Di, berarti sekarang akhir-akhir ini akhirnya berlabuh di Bakamla, gitu? Ya, terakhir saya di Mabes, kemudian saya dapat perintah untuk pengabdian kepada bangsa negara melalui Bakamla Republik Indonesia. Itu masuk kita ke Bakamla sekitar bulan Juli, akhir Juli tahun 2020. Berarti sebenarnya masih 3 tahun ya, belum 3 tahun ya, 2 tahun setengah Pak ini ya? Iya, 2 tahun setengah. Langsung ditempatkan di zona barat ini? Ya, memang akhirnya saya mendapat kepercayaan dari pimpinan sebagai kepala zona Bakamla Barat yang berkantor di Batam. Oh, untuk Bakamla sendiri sebenarnya dibagi berapa zona sih Pak Ali? Bakamla Republik Indonesia itu memiliki 3 zona. 3 zona? Ada zona Bakamla Barat dengan kantornya di Batam, kemudian zona Bakamla Tengah di Manado, zona Bakamla Timur berada di Ambon. Itulah mereka dalam 3 zona inilah kita mempunyai wilayah yang mana kendalinya pusat kita, maka markas besar kita Bakamla RI ada di Jakarta. Yang saat ini berada di Jalan Proklamasi. Oke. Jadi teman-teman, ini ternyata saya sendiri baru nggak, saya pikir kemarin pas ketemu Pak Hadi bilang ada zona barat, saya cuma berpikir zona timur. Ternyata ada 3 zona Pak ya? 3 zona. Ada satu di Ambon, satu di Manado, satunya di Batam. Terus untuk wilayah barat sendiri dari lingkupnya dari wilayah mana ke wilayah mana Pak? Misalnya dari Alhamdulillah kalau zona barat ini paling luas ya. Paling luas? Karena kita dari batas wilayah dalam wilayah kerja kita itu mulai dari Semarang ke utara. Dari Semarang ke utara? Ya, ke utara terus pantai barat Kalimantan sampai Natuna. Walah. Laut Natuna. Berarti podo karo separuh Indonesia itu Pak? Oh, Lah kan Jawa Tengah. Ya. Kemudian Selat Malaka sampai dengan Aceh, kemudian perairan barat dari Sumatera, kemudian sebagian Laut Hindia di Laut Jawa. Gitu. Itu wilayah kerja kita. Wilayah zona barat itu ya? Wilayah zona kerja. Teman-teman, sebenarnya saya itu nanti mau bertanya mengenai sesuatu di lautan Natuna Utara, tapi kayaknya nanti aja. Saya pengen tanya mengenai Bakamla dulu, itu diurus belakangan nanti. Pak, untuk Bakamla sendiri itu sebenarnya fungsinya apa sih Pak? Sebelum berbicara tentang fungsi, ya kita pahamkan dulu bahwa Bakamla RI itu singkatan dari Badan Keamanan Laut Republik Indonesia. Satu institusi yang dimana institusi pemerintah, ya, non kementerian, karena kebadan. Dan kita punya tugas pokok menjaga, melaksanakan patroli keamanan dan keselamatan laut di perairan dan laut yurisdiksi nasional Republik Indonesia. Jadi seluruh wilayah Indonesia. Pokoknya urusannya kelautan, di bawah. Keamanan dan keselamatan. Keamanan dan keselamatan ya. Pak, untuk Bakamla sendiri itu dibawa langsung oleh kementerian atau langsung dari presiden Pak? Kalau secara organisasi kita karena kebadanan ya, sebetulnya kan langsung garis lurusnya ke presiden. Tapi di bawah pengawasan koordinator Menteri Menko Polhukam.
Oh, malah bukan Menhankam ya, malah Menko Polhukam ya? Iya, betul. Oh. Karena kebadanan. Karena kebadanan. Dan kita langsung bertanggung jawab kepada Presiden. Pimpinan kami langsung menjawab itu. Tugas Bakamla mengamankan keamanan keselamatan lingkungan. Pokoknya urusan Bakamla zona barat itu di tangan jenengan berarti ya? Ya, kita secara hierarki lah. Iya. Jadi kita juga punya pimpinan Kepala Bakamla Republik Indonesia itu Laksamana Madya TNI Dr. Aan Kurnia. Oh, yang di pusat. Yang di pusat. Dan saya sebagai salah satu bagian organisasi sebagai Kepala Zona Bakamla Barat. Di sini kan Bapak ini kan kebetulan sekarang berkantor di Batam. Otomatis interaksinya pasti sama banyak wilayah di Kepulauan Riau ini, ya kan Pak ya berarti ya. Setidaknya pendekatan secara emosional kedaerahan ada nggak dari Bakamla sendiri untuk wilayah Kepri Pak? Lo kan dia harus tahu. Nanti teman-teman yang di Kepri atau di luar Kepri kan mengetahui, oh ini loh sebenarnya bukan sepak terjang, ini teman-teman sepak terjang, nanti pada terjang-terjangan. Berarti langkah-langkah Bakamla untuk Indonesia yang dilakukan di Batam dan Kepri ini seperti apa? Gitu loh Pak. Kalau bicara Kepri dan Batam, itu sebenarnya bagian yang salah satu bagian di wilayah kerja saya. Gitu. Jadi secara garis besar begini. Untuk zona Bakamla Barat sendiri, dalam melaksanakan tugas di laut khususnya, itu didukung dengan secara garis besar itu ada semacam 3 lah. Jadi ada kita sebagai kantor, juga ada sarana kapalnya, dan ada satu sistem namanya National Maritime Surveillance System, melaksanakan pengamatan terhadap semua target apapun yang ada di laut. Jadi ada sarananya untuk National Maritime Surveillance System itu. Di situ ada radarnya, ada satelit, ada long range kamera, diintegrasi dengan sistem ICE, kemudian diawaki oleh kita. Nah, setiap kontak yang ada, apapun yang dideteksi, dilaporkan, dan itu langsung online, live ke Mabes yang di Jakarta. Berarti sebenarnya urusannya Bakamla itu urusan keamanan dan keselamatan laut. Bukan ranah-ranah yang kayak yang apa namanya pencurian ikan kayak gitu, nggak termasuk berarti Pak ya? Bukan, itu kan masalahnya bukan ranah keamanan laut ya? Dan saya kan tanya sebagai orang awam nih, nggak tahu ya Pak. Jadi yang sebut keamanan keselamatan laut itu diantaranya yang berkaitan dengan semua pelanggaran atau ilegal. Oh gitu. Yang berada di atas laut. Yurisdiksi Indonesia ya? Ya. Baik itu yang sifatnya ikan berarti illegal fishing. Termasuk barang juga berarti penyelundupan barang. Material apapun juga, itu manusia termasuk imigran dalam PNI, teman narkoba dan sebagainya. Itu ilegal semua. Masih termasuk dalam lingkup yang harus diawasi oleh Bakamla sebenarnya ya? Menjadi tugas kita melaksanakan patroli untuk mengecekkan semua kegiatan yang ada yang melalui laut. Ya. Itu kita menjadi tugas kita. Dan kita tidak berdiri sendiri juga. Tidak berdiri sendiri. Indonesia ini cukup luas. 2/3 kita laut. Nah, gitu. Dan Bakamla ini memang sesuatu yang harus, suatu keniscayaan memang harus. Kenapa? Dengan berkembangnya sekarang di dunia internasional, baik itu dalam investasi, bisnis dan sebagainya, dan dunia juga harus perlu aman terhadap bisnis. Itu yang kadang-kadang orang ingin. Sekarang untuk secara internal, maka dan Indonesia membutuhkan suatu institusi yang mengamankan keamanan dan keselamatan laut, di mana untuk bisa apa? Satu koordinasi. Dan leadernya siapa? Ya ketua kelasnya ya Bakamla sebagai Indonesia Coast Guard. Itu. Malah sebutannya sekarang Bakamla itu jadi Indonesian Coast Guard ya? Indonesia Coast Guard. Indonesia Coast Guard. Tapi begini Mas Teman, di Indonesia ini juga banyak aparat-aparat
aparat, instansi yang disebut instansi terkait ya, maupun instansi teknis yang menggunakan sarana laut, baik itu juga petugas di laut. Dan instansi terkait itu, baik itu contohnya diantaranya diantaranya, baik itu yang sifatnya KSOP, Bea Cukai, atau TNI Angkatan Laut sendiri, ataupun misalnya PSDKP, Polair, dan sebagainya, itu wewenang mereka tetap. Bakamla ada tidak mengambil wewenang mereka. Jadi tidak menumpang tindih ya sebenarnya. Dan inilah untuk gunanya ke depan, agar di laut itu tidak selalu diadakannya satu pemeriksaan yang berulang-ulang. Gitu. Sehingga lebih efektif, aman, terkoordinasi, gitu. Jadi seandainya ada penangkapan, misalnya ada illegal fishing misalnya gitu ya, illegal fishing. Pas ada penangkapan itu langsung koordinasi dengan misalnya Polairut atau langsung langsung di handle Bakamla sendiri, Pak? Jadi kalau misalnya ada kapal diperiksa oleh Bakamla dan dinyatakan itu cukup bukti adanya pelanggaran, maka diserahkan ke PSDKP salah satunya. Karena kasihkan ke PSDKP. Selanjutnya untuk melaksanakan pendidikan lanjut, penyidikan dan seterusnya lewat PSDKP. Bakamla tidak. Berarti Bakamla cuman ini salahnya diserahkan gitu. Ya, pada dasarnya seperti itu. Tapi tidak juga begitu. Iya. Kita sebagai koordinator memantau semuanya, dan mereka harus laporan juga nantinya. Jadi setiap kegiatan-kegiatan di laut itu ya laporan lah. Sehingga kita sebagai koordinatornya atau kelasnya. Iya. Gitu loh. Pak. Nah, sehingga contohnya kayak di wilayah Kepri tadi itu yang disampaikan tadi. Alhamdulillah kita juga tahun 2022 dari pusat sudah melaksanakan operasi bersama, dan itu cukup efektif menekan pelanggaran di wilayah. Bersama-sama operasi dengan satu kendalinya dari Bakamla. Dan itu efektif, bisa meredam, mengurangi tingkat pelanggaran di laut. Atau karena itu jadi terfokus, Pak ya, terfokus ininya. Ya, untuk menghindari yang berulang-ulang tadi. Koordinasinya terfokus. Oke ya. Dan pada dasarnya kita juga sesuai dengan mendukung apa yang menjadi kebijakan pemerintah. Gitu. Bahwa laut itu harus aman. Ya. Kalau laut itu aman, maka dunia internasional akan melihat kita, Indonesia itu aman. Nah, kalau aman, berarti mereka akan berinvestasi di sini. Dan ekonomi kita akan maju. Efeknya pasti tetap ke rakyat Indonesia sebenarnya. Itu fungsinya. Bakamla itu ruang lingkup patrolinya misalnya dari beberapa kilometer laut ke sana atau berapa itu ada? Di perairan dan laut yurisdiksi nasional. Semuanya. Untuk orang Bakamla sendiri dari berapa angkatan sih, Pak? Atau cuma langsung dari angkatan laut atau dari mana gitu? Pada dasarnya begini, kebadanan itu merupakan gabungan dari beberapa institusi, gitu ya. Kemudian diawaki juga dari pegawai ASN yang direkrut untuk menjadi pegawai Bakamla. Itu semua ada. Oke. Teman-teman, jadi mungkin dari gambaran ini teman-teman akan mengetahui ya sedikit mengenai Bakamla. Tadi udah tanya-tanya mengenai Bakamla juga. Dan saya itu sebenarnya penasaran, Pak, mengenai Laut Natuna Utara. Ini kan sekarang kayaknya menjadi banyak fokus orang-orang yang mau tanya. Itu di sana itu katanya Lautan Natuna Utara itu menjadi tiga pilar pokok yang termasuk pilar keamanan, pilar ekonomi, pilar kedamaian dunia. Bisa diterangkan dikit ya, Pak, secara sederhana dan gampang tak nalar dulu. Prinsipnya perairan kita sampai dengan wilayah Indonesia sampai dengan ZTE, zona ekonomi eksklusif Indonesia, ZTE ya. 200 km, dan sampai dengan Laut Natuna Utara sampai saat ini adalah aman. Artinya laut itu aman, bisa untuk dilalui, bisa untuk diambil sumber daya alamnya, dan dapat untuk meningkatkan perekonomian Indonesia. Pada dasarnya aman, nggak ada masalah. Laut Utara, dan di sana tetap sebagai penjaga laut dalam hal ini ada TNI Angkatan Laut,
ada Bakamla, dan khusus kaitan dengan perikanan ada dari KKP, dari PSDKP. Saat ini aman ya, prinsipnya aman, nggak ada masalah. Iya. Kalaupun ada pelanggaran-pelanggaran yang menyimpang, itu hanya bagian saja. Bagian yang kalau memang itu nyata-nyata salah oleh 3 institusi tadi itu, ya ditangkap dan diproses lah. Oh gitu. Tapi secara umum aman. Untuk patroli sendiri biasanya ada jadwal-jadwal tertentu atau cuman selama 1 tahun penuh kita melakukan patroli. Iya. Iya. 365 hari, 24 jam patroli terus. Itu termasuk kapal? Yang patroli ya kapal. Yang udara termasuk juga Pak ya? Ada patroli udara kan karena kita ada pesawat, itu hanya per sektor saja. Oh gitu. Tapi emang fokusnya masih memakai kapal sendiri. Kapal. Tapi yang lebih dominan adalah sistem kita, National Maritime System. Oh, National Maritime Surveillance System. Apa? Surveillance. Oh. Aku rasa denger. National Maritime Surveillance. Ya, saya pikir atau kalau kita gampangkan sistem pengamatan atau pemantauan maritim nasional. Iya. Itu yang penting. Jadi lebih baik kita tuh mendeteksi lebih dini, mengidentifikasi lebih dini, baru action. Oh. Karena laut kita luas. Gitu loh. Saya kemarin beberapa kali membaca berita Bakamla ini memang sering kolaborasi, ada kerjasama dengan Coast Guard yang di luar negeri Pak ya? Alhamdulillah kalau kita bicara Asian Coast Guard, kita sudah boleh berjalan. Dan alhamdulillah juga tahun ini pimpinan kami, Bapak Kabakamla, juga dari kemarin juga Bakamla Republik Indonesia, dipercaya sebagai kepala kepala Asian Forum Coast Guard di ASEAN. Se-ASEAN. Iya, tahun ini ya. Kita kepalanya. Zona Barat ini kantor pusatnya kan di Batam Pak ya sekarang. Ada beberapa kantor-kantor tambahan lagi nggak? Gini yang disebut untuk juga para pemerhati ya. Untuk diketahui bahwa Badan Keamanan Laut atau Bakamla itu yang pernah saya sampaikan bahwa kita memiliki 3 zona. Untuk zona barat yang ada di Batam ini sebagai kantor utamanya pusat. Dan saat ini kita memiliki stasiun-stasiun. Oh, stasiun istilahnya ya. Stasiun-stasiun pengamat yang namanya stasiun Bakamla. Oh, gitu. Juga ada 1 pangkalan Bakamla. Nah, pangkalan Bakamla itu ada pangkalan Bakamla Batam, ada di wilayah Batam ini. Kemudian stasiun-stasiun itu kita ada lebih kurang 7 saat ini. Untuk zona barat aja itu Pak? Barat ada 7. Ada yang di Semarang, ada yang di Kalimantan Barat di Sambas, ada di Natuna, ada di Aceh, ada di Tanjung Balai Karimun, ada di Batam juga, ada di Bangka Belitung. Itulah stasiun-stasiunnya mengcover untuk pemantauan, deteksi dini, identifikasi setiap kontak-kontak, termasuk yang mencurigakan dilaporkan ke pusat. Oke. Jadi ini lebih efektif. Iya. Karena sebenarnya seperti ujung-ujung jaring Pak ya berarti ya, ujung jaring yang mengambil informasi dari pinggiran-pinggiran gitu ya. Oh, gitu. Baru nanti berita itu kita sebarkan. Dan kita juga punya satu sistem namanya IMIC. Apa ini? Nah itu Pak. IMIC itu Integrated Maritime Information Center. Oh, gitu ya. Itu punya Bakamla. Iya. Itu dibagi semua kementerian, semua instansi boleh membacanya. Dan ada aplikasinya juga, bisa dilihat. Masa? Bisa dipantau oleh publik? Boleh? Sama publik boleh? Boleh. Oh, oke. Dan tidak berbiaya. Iya. Kadang-kadang takutnya kan di situ ada informasi kemaritiman, ada cuaca, ada gelombang, ada kegiatan dan sebagainya. Oh, gitu. Pak, untuk Bakamla sendiri ini sekarang kayaknya mulai agak gencar di media sosial, Pak. Bener Pak?
Bukan begitu. Terus? Pada dasarnya Indonesia itu perlu Bakamla. Sehingga Bakamla harus eksis. Iya. Gitu loh. Memberikan informasi lah harusnya ya. Memberikan suatu kontribusi bahwa Bakamla itu dapat dimanfaatkan berguna bagi bangsa Indonesia. Gitu loh. Nah, begitu masyarakat melaksanakan, sebagian merasakan itu dan mempublikasikan, ya silakan saja. Selama itu bahasa-bahasa kita, kegiatan kita, hal-hal yang positif untuk membangun bangsa dan negara ini, khususnya di laut. Karena memang fokusnya Bakamla kan memang urusan laut lah. Ya, saat ini sampai saat ini itu. Saya tadi di depan kita ini kan ada miniatur kapal, Pak. Ini sebenarnya dimiliki Bakamla berarti ini ya? Ini kapal yang pertama untuk yang terbesar. Iya. Ini kapal negara Tanjung Datuk 301, panjangnya 110. 110 panjangnya. Ya. Lebarnya sekitar 12 meter lah. Panjangnya 10. Ini yang terbesar di Bakamla sekarang. Iya. Termasuk ternyata Bagus ini, dan buatan dalam negeri. buatan dalam negeri. Ya. Ada helipadnya juga berarti, Pak? Iya, betul. Terus untuk yang model ini, Pak? Nah, kalau bahasanya high speed craft HSC, jadi kapal dengan kecepatan tinggi. Apa ini disebut kapal pengejar, Pak? Lo kan Ya, kapal pengejar itu kan istilahnya Mas Demang. Kalau istilahnya kita di Bakamla sebagai high speed craft, jadi kapal yang punya kecepatan tinggi. Dia kecepatan 65 sampai 70 knot ini. 65 sampai 70 knot. Berarti ini ada 3 mesin ini. 3 mesin. Iya, cukup besar. Ini bisa diawaki oleh pasukan yang taktis. Jadi pasukan taktis itu pakaian untuk seragam untuk melaksanakan operasi dengan segera. Gitu. Kayak pasukan amfibi gitu. Bukan. Ya, pasukan taktis. Oh, mendekati tempur. pasukan tempur lah. Tempur. Nah. Tapi kan kalau istilah Bakamla bukan tempur. Karena untuk operasi. Oh. Karena sebenarnya Bakamla bukan angkatan tempur ya. Urusannya untuk mengamankan keamanan keselamatan di laut. Oke. Dan insya Allah ke depan kita juga mudah-mudahan juga didukung pemerintah dan pemerintah sangat juga mendukung. Yang maksud saya bukan sekarang tidak didukung, maksudnya dengan eksistensi ini ada peningkatan dukungan sehingga kita juga menambah kapal-kapal kita untuk patroli, sarana untuk pengamatan kita, jadi National Maritime Surveillance System kita, juga kantor kita, sarana prasarananya, sistem kodalnya. Dan insya Allah ke depan kita bakalan kodal itu apa, Pak? Komandan pengendalian. Kayaknya belajar lah. Iya, harus. Jadi teman-teman, bertemu Pak Hadi ini ternyata kita banyak istilah militer yang kita ketahui. Itu bukan istilah militer. Terus apa, Pak? Istilah Bakamla. Oh, istilah Bakamla. Karena susah. Nah itu kadang-kadang istilahnya aneh-aneh banget dulu. Terus rencana pengembangan Bakamla zona barat ini apa aja, Pak? Kan saya dengar Bapak ini termasuk loncatannya tinggi untuk pengembangan zona barat. Oh tidak. Loh, saya itu orang awam kan saya tahu loh, Pak. Itu karena kepemimpinan Bakamla yang saat ini. Oh, gitu. Saya sebagai kepala zona mendukung setiap kebijakan dari rencana strategi dan kebijakan dari pimpinan kami. Nah, memang saat ini di zona Bakamla Barat itu ada beberapa kegiatan dalam rangka peningkatan untuk pangkalannya. Dalam hal ini pangkalan yang dimaksud adalah markasnya kantor zona. Oh gitu. Kita juga sudah buat master plan, ada di suatu lahan sekitar lebih kurang 17 hektar lah. 17 hektar di selatannya Batam, di daerah Stokok sana. Oke. Itu untuk pengembangan perkantoran baru. Ya, jadi rencana kantor kita akan besar untuk ya tadi tuntutan tugas kita yang sangat luas ini. Diperlukan suatu sarana prasarana yang ideal, yang mumpuni, modern, dan efisien. Nanti itu berarti kayak batalion baru gitu? Bukan batalion.
kantor zona Bakamla Barat. Atau lah mau saking luasnya mau jadi anu. Di situ memang harus begitu. Iya. Karena kita menjaga dan mengendalikan semua kegiatan di wilayah barat. Luas sekali, mulai dari Semarang, Natuna sampai Aceh. Iya. Cukup luas. Setengah Indonesia, Pak. Nah, itu. Maka diperlukan suatu kantor atau pangkalan yang memang ya mampu mengendalikan itu. Jadi nanti ada kantor utamanya, ada tempat komunikasinya, ada sarana prasarana tinggal, ada prasarana latihan, ada pemeliharaan, semua lengkap. Oh, gitu. Untuk yang stasiun-stasiunnya emang baru sebatas yang tadi itu ya, belum ada penambahan-penambahan. Rencana program berjalan, konsepnya kita ada lebih kurang 15 di wilayah barat aja. Ya tergantung anggaran. Nanti Ya. bisa kita. Oh, yang anggaran turun, berdiri satu stasiun. Insya Allah kita akan didukung oleh pemerintah. Amin. Ya. Pak, untuk kegiatan zona barat sendiri ada nggak yang nggak ada hubungannya sama laut, misalnya bakti sosial apa-apa gitu? Oh, kalau kemasyarakatan jelas begini. Ah. Kita tetap dalam kewilayahan menjaga hubungan. Alhamdulillah kalau kita di zona barat, saya sendiri sebagai kepala zona tergabung dalam FKPD, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah. Oh, tingkat provinsi. Oke. Di situ ada instansi vertikal yang lainnya, ada Korem, ada Polda, ada Angkatan Laut. 13 ini ya. Saya lupa jumlahnya. 13 pimpinan daerah. Itu masuk dan alhamdulillah untuk di wilayah Kepri ini kita bersinergi. Oh. Jadi mudah untuk ada satu yang perlu didiskusikan, kita langsung diskusi. Ada yang perlu kita jembatani, kita laksanakan. Ada yang kita untuk bantu percepatan. Dan salah satu contohnya, percepatan dalam penanganan COVID dan wilayah Kepri ini berhasil meningkat baik karena kerjasama semua. Dan didukung pemerintah daerah, juga masyarakatnya. Oh. Sehingga kita yang di bawah bisa langsung cepat di atas, recovery-nya cepat. Iya. Dan alhamdulillah itu dan salah satu Bakamla juga ikut di situ sebagai membantu juga di laut dan juga di demikian. Jadi saling berdukung. Saling bersinergi. Soal besar kecilnya dukungan apa yang dikerjakan itu memang sesuai dengan partisipasinya. Oke. Tapi pada dasarnya kemauan kita untuk bersatu, bekerja sama, itu juga sama. Di sisi lain, zona barat juga melaksanakan kegiatan sosial. Yang itu misalnya pertama, dari kita kan ada di bidang saya ada bidang informasi hukum dan kerjasama. Oh, oke. Itu memberikan sosialisasi tentang keamanan para nelayan-nelayan, kapal-kapal lalu lintas, bagaimana untuk berlayar dengan aman, safety manusianya juga harus aman. Ada kayak gitu bukan pelatihan ya, pemberian informasi kecil ke masyarakat. Oh, gitu Pak ya. Informasi itu. Dan bahkan kemarin juga tahun kemarin ada sembako kita berikan semampu kita, peralatan untuk keselamatan kayak swempes diberikan kepada para nelayan dengan keterbatasan, tapi kita berupaya untuk memberikan. Oke. Jadi teman-teman ternyata sepak terjang positif dari Bakamla itu luar biasa. Jangan sepak terjang. Terus apa Pak tadi Pak? Nanti kena terjang. Apa Pak? Jadinya Pak? Apa Pak? Lupa aku Pak. Jangan sepak terjang. Berapa menit Mas? Jadi apa istilah Pak kalau nggak sepak terjang? Cuman juga kita ingat juga dalam lingkup di kewilayahan. Kita ada rapala loh. Rapala itu apa? Jadi suatu masyarakat, siapa saja, laki perempuan boleh, umurnya tidak dibatasi, yang bergabung dengan Bakamla secara sukarela. Volunteer? Untuk kegiatan keamanan keselamatan di laut. Sekarang ada di Balai Karimun juga ada. Itu kalau ada kapal tenggelam, itu mereka ikut. Oh, mereka latih. Relawan yang dilatih langsung oleh Bakamla. Iya. Berarti itu sekarang ada di masyarakat ya. Kalau pas butuh-butuh langsung mereka langsung turun langsung. Karena udah kita latih bagaimana menolong orang di laut, membantu saat
membantu untuk kalau kecelakaan ringan. Begini loh yang benar itu Ya. caranya yang benar. Tapi dominasinya khususnya untuk yang di laut. Oh iya iya iya. Ya. Sekarang orang banyak sekarang kan. Pak, ketoke jenengan ini kan kayaknya udah mau pensiun Pak ya. Ya. Ada pesan-pesan bagus nggak? Pesan pasti bagus nggak? Ada pesan-pesan yang luar biasa nggak untuk teman-teman ya yang nonton ini atau teman-teman yang di Bakamla atau teman-teman yang di mana? Ya insya Allah saya di bulan depan ini akan purna tugas. Purna tugas ya ada sebagai yang punya suatu keputusan sebagai TNI Angkatan Laut. Iya. Juga saya sebagai Bakamla insya Allah ini selesai. Pada dasarnya ingin menghimbau kepada masyarakat. Jadi tetaplah dalam kegiatan di laut itu laksanakan sesuai prosedur. Iya. Jaga keamanan dan keselamatan. Sehingga dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan di laut apapun itu bentuknya, baik itu lintas laut, pencari nafkah di laut, kalau kita melaksanakan dengan benar, insya Allah hasilnya juga baik. Oh. Ekonomi akan bagus. Efek dari itu ya. Efeknya. Yang berikut juga tidak kalah penting, saya mengajak juga generasi muda untuk bergabung dengan Bakamla untuk mengamankan keamanan keselamatan laut untuk bangsa dan negara tercinta kita Indonesia. Nah, teman-teman, kita sudah bicara sangat banyak sekali dengan Pak Hadi ini. Sudah ceritakan mengenai Bakamla, mengenai Pak Hadi sendiri, mengenai apapun. Dan terima kasih banyak Pak Hadi sudah hadir di Bincang Demang supaya sedikit informasi ini memberikan info pada teman-teman semuanya mengenai Bakamla dan mengenai keamanan Indonesia. Sukses terus Bapak, sukses untuk Bakamla dan untuk kita semua. Matur nuwun Pak ya. Masih, sehat selalu. Nggih, matur nuwun Pak. Nggih. Makasih, dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semua untuk teman-teman semuanya, dadah.